Ya, ketemu lagi dengan saya Om Bob. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Om ya. Nah, sesuai janji saya, ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di video Om yang tips cara memilih anti sumbat yang baik. Nah, teman-teman, mungkin komentar-komentar seperti ini teman-teman juga mengalami ya. Kenapa kok saya sudah kasih soda api, saya kasih mikroba, kok WC saya itu tetap penuh? Kenapa? Ya, kemudian juga mungkin teman-teman sudah panggil jasa sedot WC, sudah disedot septic tanknya, kok besoknya masih penuh lagi. Ya, ini salahnya di mana gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada video saya kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman untuk kita mengatasi WC kita yang tersumbat dengan benar ya. Kemarin sudah cara memilihnya, sekarang kita cara mengatasinya. Ya, nah teman-teman, untuk mengatasi sumbatan pada WC atau masalah penuhnya WC, teman-teman harus tahu dulu masalahnya. Ya, sebelum mengaplikasikan soda api, mengaplikasikan garam, mengaplikasikan mikroba, atau bahkan memanggil jasa sedot, teman-teman harus pastikan dulu masalah yang teman-teman hadapi itu apa. Ada dua masalah yang harus diketahui, yaitu WC tersumbat atau WC penuh karena septic tank. Ya, ada dua ini yang menyebabkan WC penuh, yaitu sumbatan dan septic tanknya. Nah, buat teman-teman yang di perkotaan, mungkin septic tanknya sudah nggak pakai septic tank dalam, atau mungkin sudah gabung dengan sanering dari kota gitu ya. Nah, itu berbeda lagi berarti. Teman-teman kalau manggil jasa sedot juga percuma, yang mau disedot apa gitu ya. Nah, masa mau nyedot saluran kota kan nggak mungkin kan ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu duduk masalah yang kita hadapi sebelum kita memilih cara yang efektif ya. Nah, cara membedakannya teman-teman, kalau WC itu mampet akibat sumbatan ya, itu penyebabnya adalah adanya sumbatan di saluran WC kita ya. Saluran WC itu kalau teman-teman pakai kloset duduk atau mungkin kloset jongkok itu biasanya ada saluran berbentuk leher angsa seperti ini. Nah, kemungkinan besar itu terjadi sumbatan di situ. Sumbatan ini bisa disebabkan banyak hal. Mungkin material organik ya, bisa misalnya dari kerak-kerak dan sebagaimana yang ada di pipanya. Kemudian bisa kalau WC itu digunakan banyak orang, mungkin orang buang tisu, mungkin orang buang pembalut, mungkin orang buang sampo, bungkus sabun, atau apapun, rokok dan sebagaimana di situ, dan akhirnya dia menyumbat, itu juga bisa ya. Atau kain ya, bahkan kadang ditemukan ada kain juga dibuang di situ ya, itu juga bisa ya. Jadi makanya hati-hati kalau di WC umum ditulis jangan buang ini itu fungsinya untuk menghindari sumbatan seperti itu ya. Jangan sengsarakan orang. Kita latihan disiplin. Kalau di tempat umum ya jangan ikut-ikutan membuang seperti itu ya. Nah, itu cirinya apa teman-teman? Kalau ini akibat sumbatan di saluran, biasanya teman-teman saat menyiram ya, saat menyiram itu WC itu nggak mau turun airnya, dan dia akan dengan cepatnya setiap disiram air nambah dan luber langsung ya, bahkan bisa luber sampai keluar klosetnya ya. Itu kebanyakan disebabkan oleh sumbatan ya. Nah, itu teman-teman. Yang kedua adalah karena akibat septic tank penuh ya, septic tank penuh ya. Nah, kalau septic tank penuh ini cirinya gimana? Cirinya itu saat teman-teman semprot dia masih bisa turun ya, airnya itu meskipun pelan-pelan tapi dia masih bisa surut ya. Jadi WC-nya itu masih bisa surut ya, mungkin 1 jam gitu ya, teman-teman siram sampai penuh kan, kemudian kalau Anda tinggal 1 jam tuh airnya surut tapi kotorannya mungkin nggak masuk gitu ya. Nah, masih surut ini kemungkinan karena septic tanknya penuh. Jadi beda ya, kalau sumbat itu sama sekali airnya dia berhenti, nggak mau lewat ya. Jadi meskipun tinggal 1 jam ya airnya segitu terus. Tapi kalau karena septic tanknya penuh, dia akan turun pelan-pelan, dia akan tetap turun tapi pelan-pelan dan tidak sampai luber ya. Nah, kemudian juga ada bau di situ ya, kemungkinan baunya ini dari septic tank yang penuh tadi ya. Nah, sekarang cara mengatasinya setelah teman-teman tahu ya, kemudian teman-teman baru bisa memilih cara yang tepat. Kalau sumbatan tadi itu teman-teman mau pakai jasa sedot septic tank itu juga bisa ya. Nah, tapi tidak disedot di septic tanknya kalau kasusnya karena sumbatan ya. Nah, nanti teman-teman bisa minta petugasnya itu untuk selangnya itu diblowkan melalui kloset ya. Jadi
selangnya yang biasanya selangnya biru seperti selang tani itu akan dililit dengan kain yang cukup banyak ya, atau bisa kaos atau anduk apa gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam lubangnya. Jadi ini lubangnya, ini selangnya. Nah ini nggak boleh ada celah, makanya dikasih kain atau kasih anduk gitu ya. Kemudian di blow, ditembak dengan kompresornya. Jadi kotoran yang ada di sumbatnya, misalnya itu sampo, mainan atau mungkin pembalut, itu akan terdorong masuk ke saluran dan masuk ke septic tanknya ya. Jadi bisa lepas dari seperti itu. Nah, sementara kalau teman sedot dari septic tanknya ya nggak nyambung ya, karena apa? Karena sumbatannya masih di tengah ini itu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau sumbatan seperti itu juga bisa gunakan jangan yang mikroba, tapi teman-teman bisa juga gunakan misalnya soda api ya. Soda api ini paling praktis dipakai ya. Nah, memang ini penggunaannya hanya untuk tersumbat aja ya teman-teman. Kalau untuk apa namanya itu akibat septic tank penuh jangan ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai soda api ini. Caranya tinggal dimasukkan aja ke lubang klosetnya, kemudian teman-teman siram dengan air hangat atau panas ya. Nah, soda api merusak pipanya enggak ya teman-teman. Soda api ini sebetulnya ya nggak merusak banget pipanya selama teman-teman pakai pipanya yang standar ya. Nah, itu dia bisa juga teman-teman lihat ya di video saya sebelumnya yang tentang soda api merusak atau enggak ya. Jadi teman-teman bisa gunakan, tapi ini bukan untuk penggunaan terus menerus ya. Nah, kelemahannya apa teman-teman? Teman-teman terpaksa menggunakan soda api ini, biasanya nanti yang kalah adalah septic tanknya, dimana bakteri-bakteri di dalam septic tank itu yang bertugas untuk mengurai tinja teman-teman itu mati ya. Nah, kalau bakteri ini mati atau populasinya berkurang ya, otomatis septic tank itu cepat penuh ya. Makanya dari itu teman-teman setelah aplikasi ini, misalnya teman-teman sudah pakai misalnya pakai 2 kantong atau 1 kantong gitu ya, kemudian WC-nya sudah mulai lancar, nah teman-teman selisih 2 hari bisa gunakan yang mikroba. Nah, mikroba ini teman-teman bisa juga cari yang di pasaran ya, misalnya Bio 2000 atau BioL ini yang sudah terbukti ya. Nah, ini teman-teman bisa cari mikroba itu, masukkan ke septic tanknya malam hari ya, dan pagi hari guyur ya. Itu nanti akan menghidupkan kembali bakteri yang ada di septic tank ya. Istilahnya perawatan setelah teman-teman basmi ya, teman-teman hidupkan lagi supaya apa? Supaya septic tanknya itu tidak cepat penuh ya. Itu. Nah, selain soda api, selain di blow, kita bisa lakukan apa? Nah, untuk WC mampet ini ya, untuk WC yang mampet itu teman-teman juga bisa gunakan. Kalau misalnya nggak mau soda api ya, nggak mau pakai soda api, takut istilahnya panas, kepanasan atau gimana, teman-teman juga bisa gunakan garam ya. Jadi garam dapur, kalau punya garam yang batu itu ya, rock salt itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya garam kerasak itu, garam kotak-kotak itu bisa ya. Itu teman-teman ambil sekitar 2 kotak ya, kemudian teman-teman kasih soda kue ya, soda kue ya, untuk bikin kue itu ya sekitar 2:1, maaf ya. Jadi garamnya 2 bagian, kalau 2 kotak ya berarti garamnya 2 kotak, kemudian soda kuenya 1 kotak, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman larutkan di dalam klosetnya tadi, kemudian siram dengan air ya. Sifat garam yang abrasif tadi dia akan membantu melepas kerak-kerak atau sumbatan-sumbatan organik yang ada di dalam saluran. Itu bisa teman-teman coba untuk WC akibat mampet tersumbat ya. Itu. Nah, selain soda api, selain di blow, kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan dengan kop ya. Jadi kop WC itu yang apa, tongkat kemudian ada kop karetnya itu, teman-teman bisa kop juga pakai itu di lubangnya, teman-teman kop-kop seperti itu. Nah, itu sumbatannya nanti bisa juga keluar ya. Nah, kemudian juga bisa teman-teman pakai kawat khusus sumbatan ya, yang kawat panjang itu nanti untuk narik sumbatannya keluar, itu juga ada ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk soda api apakah semua sumbatan bisa? Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi semisal itu adalah karet yang keras atau plastik yang keras, misalnya mainan anak ya, atau kemudian plastik sampo ya, itu teman-teman juga harus sabar ya. Pakai soda api ini nggak bisa langsung hancur. Kalau sumbatannya cuman karena apa, rokok, kemudian ada sedikit pembalut mungkin ya, itu pakai soda api masih bisa, meskipun butuh yang banyak karena dia akan leleh ya nanti. Tapi kalau misalnya mainan anak yang keras-keras ya, teman-teman sepertinya akan sulit menggunakan soda api ini, atau butuh sangat banyak ya, karena biasanya plastik-plastik ini itu lebih keras dan lebih tahan lama ya. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai cara kawat tadi atau kop tadi ya, atau di blow sekalian pakai tekanan ya. Nah, itu teman-teman untuk mengatasi WC mampet akibat
sumbatan ya. Nah, sekarang kalau akibat septic tanknya penuh. Nah, kalau septic tanknya penuh, kebalikannya tadi, teman-teman bisa pakai jasa sedot itu ya, disedot otomatis septic tanknya, nanti otomatis itu septic tanknya akan kosong lagi ya. Nah, kalau nggak mau mahal, teman-teman pakai mikroba ya. Ada di pasaran tuh banyak teman-teman mikroba. Ini kebetulan aku jualnya cuma 2 merek ya, Bio 2000 dan Bio L ini memang berupa mikroba. Jadi ini fungsinya memang untuk septic tank yang penuh ya. Jadi kalau misalnya masalah Anda akibat sumbatan plastik atau mainan atau apa ya nggak bisa pakai ini ya. Nah, cuman ini kalau akibatnya septic tanknya penuh, itu teman-teman bisa gunakan ya. Nah, cara penggunaannya gimana? Nanti teman-teman tinggal larutkan dalam air ya, kemudian siramkan ke dalam klosetnya. Kondisi malam lebih baik karena mikroba ini itu lebih efektif nanti kalau malam ya. Dan juga dia selama diberi ini sebaiknya WC jangan digunakan dulu ya. Kenapa? Supaya bakterinya ini bekerja dulu mengurai ya. Pagi harinya minimal 6 jam lah ya, kemudian Anda siram dengan air yang banyak ya, sehingga semuanya larut ke dalam ya. Dan bakteri ini dia akan meningkatkan populasi di dalam septic tank ya, sehingga septic tank kita itu nggak cepat penuh ya. Jadi bisa lebih lama lah istilahnya nyedotnya dan sebagaimana lainnya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman sedikit saran saya tadi mengenai mengatasi WC yang tersumbat ya. Jadi teman-teman sekali lagi ketahui masalahnya, kemudian teman-teman supaya bisa melakukan penanganan dengan tepat ya. Jadi tidak bisa digebiah uyah ya. Oke, itu semoga informasi ini membantu. Silahkan komentar bila ada pertanyaan ya, atau mungkin masukan, kami terima dengan senang hati ya. Terima kasih. Salam.